Pada kesempatan video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai tentang cybercrime. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Menurut Organization of European Community Development (OECD), cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi. Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah internet. Jenis-jenis cybercrime. 1. Identity theft. Sesuai namanya, identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku identity theft akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. 2. Carding. Carding adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. 3. Corporate data theft. Corporate data theft mirip dengan identity theft. Bedanya, jenis cybercrime ini menyasar data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan, kemudian mencuri data-data yang penting. Aksi cybercrime. 1. Serangan malware. Malware adalah aksi cybercrime dengan menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban. Aksi ini sering berhasil mencapai tujuan karena korban tidak tahu ada malware menyerang. Artinya, aksi kejahatan bisa dilakukan dengan leluasa. 2. Phishing. Phishing masih menjadi aksi cybercrime favorit hacker. Alasannya, kejahatan online ini terbukti masih efektif, terutama untuk pencurian identitas. Menurut sebuah laporan, aksi cybercrime 67% bermula dari phishing. Data yang menjadi tujuan phishing berupa data pribadi, nama, usia, dan alamat, data akun username dan password, dan data finansial, nomor kartu kredit dan kode sandi. 3. Defaced website. Defaced adalah upaya mengubah tampilan sebuah website tanpa hak. Aksi cybercrime ini pernah heboh di Indonesia karena menimpa website lembaga pemerintah, KPU. Dalam aksinya, pelaku yang menyerang situs resmi KPU Kabupaten Seluma membuat tampilan depannya berubah. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime. 1. Reputasi online bisa terancam. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah reputasi online bisa terancam. Apalagi jika kita menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jika menjadi korban, bisa jadi bisnis online kita akan kehilangan kepercayaan pelanggan. 2. Kehilangan data penting. Salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi baik pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. Cybercrime selalu mencari celah agar dapat mencuri data penting dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan. 3. Kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah cybercrime. Salah satu yang membuat heboh adalah serangan ransomware WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Bagaimana mencegah terjadinya cybercrime? 1. Gunakan hosting yang aman. Bisa dikatakan inilah langkah penting sebagai upaya melindungi website kita. Layanan hosting dengan perlindungan keamanan khusus dapat membantu kita mencegah aksi cybercrime. Salah satunya adalah Niaga Hoster yang memiliki fitur Immunity 360. 2. Rajin update. Rajin melakukan update bisa menjadi cara terhindar dari cybercrime. Baik update pada sistem operasi maupun pada sistem manajemen di website kita. Sebagai contoh, jika kita menggunakan Windows, kita akan selalu mendapat notifikasi adanya update. 5. Gunakan password unik. Apakah kita termasuk yang masih membuat password dengan menggunakan tanggal lahir?
Sebaiknya kita harus mengubahnya mulai dari sekarang. Password seperti tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor rumah adalah tipe-tipe password yang mudah ditebak. Cara penanggulangan cybercrime. 1. Membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. 2. Membentuk lembaga penanganan khusus. Kita tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime, kendati demikian hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. 3. Memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri kita bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server.